Pas Hanif lihat ke bawah, ternyata di bawah kasurnya itu ada cairan yang mengeluarkan bau sangat tidak enak. Dan bilang ke ayah dan ibunya Hanif, "Masmu wis keblubuk jeru. Bojone gak segan nyelokoi wong biasa." Hai guys, aku Hanis and welcome back to Rumah Teror. So di video kali ini aku akan ngebahas tentang cerita di salah satu thread di X yang ditulis oleh Simple Man atau penulis KKN Desa Penari. Thread kali ini diunggah di X pada tahun 2020 dengan judul Surup. Sebelum masuk ke ceritanya, buat teman-teman yang belum tahu surup atau surup itu apa, itu adalah bahasa Jawa yang mengartikan waktu sore atau menjelang malam, yang biasanya ditandai dengan waktu maghrib. Menurut kepercayaan adat Jawa, surup merupakan waktu saat makhluk-makhluk halus sudah mulai berkeliaran. Namun berdasarkan cerita kali ini, surup hanya bukan soal waktu, melainkan merupakan sebuah kegiatan puasa spiritual, di mana orang yang akan melakukan itu akan berpuasa, makan dan minum, tetapi harus makan tanah kuburan. Ritual ini dilakukan dengan harapan bahwa arwah di tanah kuburannya dapat membantu orang yang berpuasa ini untuk mencapai segala keinginannya. Bahkan mereka rela melakukan apa aja, bahkan menyiksa dan menghabisi nyawa orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Oke guys, sebelum kita lanjut ke cerita selengkapnya, saat yang tersembunyi mulai berbicara. Jadi cerita surup ini merupakan salah satu cerita seorang perempuan yang bernama Hanif dan saudarinya yang bernama Isti. Dimana pada saat itu Hanif dan Isti teringat akan suatu kejadian yang sangat aneh yang berkaitan dengan ibu dan pakdinya. Kejadian ini terjadi sewaktu Hanif masih SMP. Jadi pada hari itu ibunya Hanif ini lagi menanak nasi di tungku, dan anehnya meskipun sudah memakan waktu yang sangat lama, nasi tersebut tidak kunjung matang. Dan yang anehnya lagi, pas ibunya mengecek nasinya, justru baunya seperti bau bangkai. Nah, karena saking baunya, ibunya Hanif ini sampai muntah-muntah. Keanehan gak berhenti sampai di situ, karena muntahan yang dikeluarkan oleh ibunya itu gak seperti muntah pada umumnya, melainkan berupa tanah berwarna hitam pekat dan beraroma busuk. Sejak peristiwa itu, ibunya cuma bisa berbaring di kasur. Dan sejak saat itu juga, ibunya bilang bahwa rumah yang mereka tinggali ada sosok yang berwarna hitam. Setelah ibunya sakit cukup lama, suatu hari Hanif dan Isti tiba-tiba mendengar ibunya berteriak. Mendengar itu, Hanif dan Isti langsung lari mendatangi ibunya. Sampainya mereka di kamar ibunya, mereka shock sejadi-jadinya karena banyak banget rambut yang berserakan dan bercak-bercak darah di lantai kamar ibunya. Di kamar itu gak cuma ada ibunya, tapi ayah mereka juga ada di situ. Saat itu kondisi sang ayah sedang duduk menahan tangan ibunya yang sedang memberontak, melotot dan berteriak kepada sang ayah mereka. "Iki ngunu ugo oma kini, minggat kon." Dan setelah berteriak dengan histeris tersebut, sang ibu tiba-tiba menggigit leher ayahnya hingga mengoyak dagingnya, mengunyahnya lalu menelannya.
Pada kondisi itu, Hanif dan istri benar-benar gak bisa berbuat apa-apa. Mereka cuma bisa menyaksikan kejadian yang sangat mengerikan itu tanpa bisa menolong ayah mereka. Untungnya, ibu mereka tidak menggigit bagian vital sang leher ayah hingga ayah mereka masih bisa selamat dan mendapat pertolongan. Gak lama setelah menggigit ayah mereka, sang ibu tiba-tiba memuntahkan semuanya. Setelah kejadian tersebut, mereka sadar bahwa ada hal yang gak benar yang sedang terjadi ke ibu mereka. Akhirnya ayah mereka memanggil sahabatnya yang memang memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang gak kasat mata. Sahabat ayah mereka ini seorang laki-laki bernama Edi. Nah, pas Pak Edi ini diajak masuk ke kamar orang tua mereka, Pak Edi ini terus melihat ke arah langit-langit sambil membaca sesuatu. Gak lama dari itu, dia keluar dari kamar tersebut, terus bilang, ada yang gak beres di rumah ini. Semakin banyak tamu di sini. Kemudian dengan ragu-ragu, dia bertanya, ada yang pernah puasa suruk di sini? Mendengar hal tersebut, ayah mereka pun langsung kaget dan mengajak Pak Edi untuk ke kamar Pak D mereka. Sebelum pintu kamar Pak D mereka dibuka, Pak Edi ini langsung menutup hidungnya. Masuklah mereka ke kamar Pak D. Dan setelah mereka keluar, Pak Edi ini langsung mendekati ibunya dan membacakan sebuah doa. Kemudian Pak Edi pulang. Di sini pun Hanif dan Isti juga masih nggak tahu apa yang dibicarakan oleh Pak Edi dan ayahnya. Ketika Pak Edi dan ayahnya dalam kamar Pak D mereka. Nah, keesokan harinya Hanif ngelihat ayahnya masuk lagi ke kamar Pak D-nya dan mengunci pintunya dari dalam. Hal tersebut dilakukan oleh ayahnya selama beberapa hari. Melihat hal tersebut, Hanif jadi bertanya apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dilakukan oleh ayahnya di dalam kamar Pak D. Kenapa sampai ayah mengunci pintunya dari dalam? Dan yang lebih anehnya lagi, bapak selalu masuk ke dalam kamar Pak D di waktu-waktu surup atau menjelang maghrib. Tapi good things-nya, setelah kedatangan Pak Edi ke rumah, keadaan ibunya Hanif semakin membaik. Bahkan yang tadinya ibunya cuma bisa berbaring di kasur, sekarang sudah mulai bisa berdiri dan sudah mulai bisa berjalan. Tapi di sisi lain, ayah mereka kondisinya semakin memburuk. Semakin lama semakin kurus. Matanya kelihatan seperti kelelahan. Melihat hal tersebut, itu membuat Hanif dan Isti semakin penasaran tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya ketika di dalam kamar Pak D mereka. Suatu hari menjelang maghrib, ayah masuk ke dalam kamar Pak D. Hanif dan Isti telah membuat rencana untuk mengintip diam-diam melalui lubang kunci yang bisa melihat ke arah dalam kamar. Dari lubang kunci yang kecil itu, Hanif melihat ayah mereka berdiri membelakangi pintu sambil memandang jendela yang terkunci, bahkan tertutup oleh gorden. Terus Hanif itu ngelihat ayahnya itu menggerakkan badan seakan menimang seorang bayi. Dari lubang kecil itu juga Hanif tahu kalau di sekeliling ayahnya itu banyak sosok yang Hanif sendiri gak kenal. Yang mana salah satunya ini ada seorang wanita tua. Saat Hanif masih fokus memikirkan siapa saja yang ada dalam ruangan itu, sosok wanita tua yang dilihat Hanif sebelumnya tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah lubang kunci, ke arah mata Hanif. Hanif dan Isti sebenarnya masih belum yakin tentang apa yang mereka lihat. Mereka sendiri menyaksikan semua itu hanya melalui lubang kunci yang sangat kecil. Tapi yang jelas, semenjak ayah mereka rutin memasuki kamar Pak D, kondisi ibu kembali sehat seperti semula. Sampai suatu hari, Pak D pulang ke rumah bersama istrinya.
Ketika Pak D dan Bude datang, ayah dan ibu ini langsung ngobrol serius dengan mereka. Karena saking penasarannya dengan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga mereka, meskipun dilarang oleh orang tuanya, Hanif ini memutuskan untuk mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Setelah mendengar percakapan mereka, Hanif mulai sadar kalau ada sesuatu yang gak beres mengenai budenya. Budenya Hanif selama ini dikenal sebagai orang yang tertutup dan suka menyendiri. Tapi pada hari itu budenya Hanif terlihat sangat berbeda. Dari gerak-geriknya, bahkan cara bicaranya pun seperti bukan orang yang tertutup atau yang pendiam. Gak lama setelah pembicaraan antara ayah, ibu, dan Pak D budenya mereka, Hanif dan Isti mendengar ayahnya menggebrak meja dan mulai berteriak-teriak dengan suara yang sangat kencang, bahkan membuat tetangga berkumpul di luar rumah. Mereka saat itu melihat Pak D dan budenya diusir dari rumah. Meskipun begitu, Hanif dan Isti ini masih belum mengetahui konflik yang terjadi dalam keluarga mereka. Di hari yang sama, pada sore menjelang maghrib, Hanif memutuskan untuk pergi mandi. Nah, kamar mandi di rumah Hanif ini ada di belakang rumahnya. Jadi, rumah dan kamar mandinya itu terpisah, guys. Ini rumahnya di depan, kamar mandinya tuh di belakang rumahnya. Pas Hanif mandi sore itu, dia ngerasa ada sesuatu di belakangnya. Hanif merasa seperti ada seseorang yang bernafas di belakang lehernya. Pas dia balik badan, gak ada siapa-siapa. Dia pun melanjutkan mandinya, mengguyur air sambil menutup mata. Tiba-tiba dia terbayang sosok wanita yang tua dan keriput serta rambutnya keriting dan panjang. Dan seluruh bola mata wanita itu hitam. Sosok tersebut terlihat tersenyum ke arah Hanif. Saking ketakutannya, Hanif langsung buru-buru membuka matanya dan menyelesaikan mandinya. Nah, pas dia keluar dari kamar mandi, dia ngeliat adiknya Isti. Isti itu terlihat kayak bingung ngeliat dia yang lagi ketakutan. Pas dia masuk kamarnya dan ngelewatin kamar ibunya, dia ngeliat ibunya lagi duduk dan di sebelah ibunya ada Isti yang lagi nulis. Terus kalau Isti ada di kamar ibu, siapa yang di depan kamar mandi? Saat itu Hanif udah mulai tambah ketakutan. Tapi meskipun begitu, Hanif ini gak mau cerita sama yang lain. Dia mencoba ngelupain semua kejadian itu. Beberapa hari kemudian Pak Edi datang lagi ke rumah Hanif. Dan kali ini Pak Edi membawa sebuah kain seperti sajadah berwarna kemerahan. Kemudian Pak Edi bilang, "Sorope kudu diresiki." Setelah bilang itu, Pak Edi langsung masuk ke kamar Pak D dan menutupnya seperti apa yang dilakukan selama ini. Beberapa saat kemudian, Pak Edi keluar dari kamar Pak D lalu berbincang dengan ayah di ruang tamu. Saat berbincang, wajah ayah dan Pak Edi terlihat sangat serius. Gak lama setelahnya, ayah memanggil Hanif, Isti, dan ibunya Hanif untuk bergabung bersama mereka. Kemudian sang ayah bertanya, "Apa gak apa-apa kalau semuanya tahu?" Pak Edi pun menjawab, "Lebih baik kalau semuanya tahu, biar gak ada yang disembunyikan lagi." Akhirnya sang ayah bilang, rumah ini mau dibersihkan sama Pak Edi. Nanti Mbak sama adik tinggal dulu di rumah bule 1 hari aja. Sebelum Pak Edi pergi, Pak Edi ini sempat bilang kalau besok dia bakal datang bareng teman-temannya. Dia juga nitipin kain merah yang dia bawa berisikan rambut ke ayah Hanif. Pak Edi juga menitipkan pesan, tolong kain ini disimpan baik-baik di dalam kamar dan jangan sampai hilang. Karena kain ini adalah bagian terpenting untuk kegiatan bersih-bersih besok.
Malam pun tiba, pas Hanif baru aja mau tidur, tiba-tiba ada suara gedoran pintu yang sangat kencang. Dar, 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 dar. Dari lubang bawah pintunya, Hanif ngelihat ayah dan ibunya berjalan cepat ke arah pintu depan. Melihat hal tersebut, Hanif dan Isti yang juga kebangun karena suara gedoran itu, ikut keluar dari kamar dan ingin melihat siapa yang bertamu di tengah malam seperti ini. Pas pintu dibuka, ternyata ada Pak Edi. Pak Edi pun mengatakan, "Iya mas, harus kubawa sekarang." Ayah pun menjawab, "Oh iya mas, sebentar." Sambil menunggu ayah untuk mengambil barang yang mau diambil, ibu pun menawari Pak Edi untuk masuk ke rumah terlebih dahulu. Tapi Pak Edi langsung menolak dengan wajah yang datar dan senyum tipis. Pas Hanif perhatikan lagi, muka Pak Edi kali ini terlihat lebih pucat. Gak lama kemudian bapak kembali datang dan membawa kain merah yang sebelumnya dititipkan oleh Pak Edi. Setelah menerima kain tersebut, Pak Edi pun berpamitan. "Ya udah, aku balik dulu. Besok aku akan kembali lagi." Keesokan harinya, di mana yang seharusnya Pak Edi datang untuk bersih-bersih, tiba-tiba temannya ayah Hanif yang lain muncul ke rumah mereka dengan membawa berita buruk. "Edi mas, Edi mati dilindas truk semalam." Ayah pun langsung menanyakan kepada temannya, "Hah? Kapan? Jam berapa kejadiannya?" Temannya pun menjawab, "Jam 8 malam mas, di samping rumah sakit K. Nyawanya gak ketolong. Kepalanya pecah sampai otaknya bercacar." Bapak yang masih terkaget-kaget, "Hah? Gak mungkin, tadi malam dia masih kesini." Dengan setengah percaya dan gak percaya, mereka pun memutuskan untuk pergi melayat dan memastikan apakah benar Pak Edi sudah kehilangan nyawanya. Kalau yang disampaikan oleh teman bapak barusan benar dan kejadian benar di jam 8 malam, terus siapa yang datang ke rumah tengah malam dengan wajah yang pucat? Sesampainya di rumah duka, semua orang melihat Hanif dan keluarganya dengan sinis. Di tengah halaman itu juga ada segerombolan perempuan yang sedang nangis-nangis. Tapi pas keluarganya Hanif datang, ada salah satu perempuan yang langsung berdiri dan lari seakan mau menerjang ayahnya Hanif. Terlihat seakan perempuan tersebut sangat marah dan benci banget dengan ayah Hanif. Untungnya perempuan tersebut berhasil ditahan oleh seorang perempuan tua yang ternyata ibunya Pak Edi. Dan diketahui bahwa ternyata perempuan muda tersebut adalah calon pengantinnya Pak Edi. Setelah kejadian tersebut, ibunya Pak Edi kemudian mengajak Hanif dan keluarganya untuk pergi ke dapur dan mengatakan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sesampainya mereka di dapur, ibunya Pak Edi pun langsung bilang, "Sudah lama gak ada manusia yang sanggup puasa surup. Sekarang kalian ceritakan ke saya apa yang belum saya ketahui. Karena Edi ini orangnya amanah." Ayah Hanif pun kemudian membisikkan sesuatu ke telinga ibu Pak Edi. Terus mereka juga sempat berbincang dengan suara yang sangat lirih. Lalu ibunya Pak Edi mengajak ayah Hanif ke ruang tengah untuk melihat kondisi jenazah Pak Edi. Kemudian Hanif sekeluarga pun langsung pulang ke rumah. 7 hari setelah kematian Pak Edi, ayah Hanif pun langsung mengunci kamar Pak D dengan gembok yang besarnya sekepal tangan. Bahkan ditambahkan juga dengan rantai yang sudah berkarat. Setelah melakukan hal tersebut, ayah pun pamit pergi untuk menghadiri pengajian mendiang Pak Edi, dan ibu meminta Hanif untuk menjaga rumah karena ibu mau pergi ke rumah tetangga bersama Isti, dan Hanif pun berakhir di rumah sendirian. Nah, pas Hanif lagi sendirian di rumah, dia mendapati beberapa kejadian yang cukup seram. Seperti tiba-tiba ada suara derap langkah di dalam kamar ibunya. Gak lama setelahnya, Hanif juga mendengar suara panci yang jatuh di dapur.
Mendengar hal tersebut, Hanif pun mulai membuka pintu kamarnya dan menengok ke arah dapur. Dan tepat pada saat itu juga, di depan muka Hanif ada seorang nenek bungku yang menggunakan kebaya dan juga sewek sambil menatap tepat ke arah Hanif. Nenek ini pun tersenyum. Pada saat dia senyum, Hanif bisa ngeliat kalau nenek itu punya taring. Dan tepat setelah melihat itu, Hanif pun langsung jatuh pingsan. Keesokan harinya, ibu Pak Edi datang ke rumah Hanif dan bilang ke ayah dan ibunya Hanif, "Masmu wis keblubuk jeru. Bojone gak segan nyelokoi wong biasa. Tapi didelok dhisik ya, nek ancen wis ngeruntuh jenengan budal nang N titik titik W titik." Gak hanya itu, ibunya Pak Edi ini juga melakukan sesuatu di rumahnya Hanif. Di beberapa titik di dalam rumah, termasuk di meja kamarnya Hanif, diletakkan sebuah tampah yang besar, di mana di dalamnya ada sebuah mangkuk berisi daun pisang yang di dalamnya ada kembang 7 rupanya. Dan di sekitar mangkuk itu juga ada tanah liat yang mengepulkan asap. Di dalam tampah yang sama juga ada sebutir telur. Hanif pun penasaran dan bertanya ke ayahnya, "Ini semua buat apa?" Ayahnya pun menjawab, "Ini semua untuk menghindari bala." Malam harinya saat semua orang tertidur, tiba-tiba Hanif ini kebangun dan melihat kamarnya sedikit terbuka. Pada waktu itu Hanif kebangun dan terganggu sama asap kemenyan yang ada di meja belajarnya. Saat Hanif menurunkan salah satu kakinya, Hanif merasa ada sesuatu yang aneh di kakinya. Sesuatu yang basah. Pas Hanif lihat ke bawah, ternyata di bawah kasurnya itu ada cairan yang mengeluarkan bau sangat tidak enak. Dan di seberang ranjangnya, dia melihat kaki yang sangat panjang berdiri menggunakan celana hitam. Saat Hanif melihat ke atas untuk melihat dengan jelas wajahnya seperti apa, wajahnya itu sudah hancur lebur. Pria ini menggunakan sebuah jaket kulit berwarna biru yang sudah satu badannya itu bersimbah darah. Saat itu juga Hanif merasa sangat-sangat kaget. Namun saat dia mencoba untuk lebih sadar, dia baru tahu bahwa itu adalah Pak Edi. Setelah itu Hanif gak ingat apa-apa, sampai dia merasakan badannya sudah menggigil di atas kasur. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba ibu Pak Edi datang membawa segelas air. Dan ibu Pak Edi ini membawa segelas airnya ke meja tempat di mana sesajen itu berada. Ibu Pak Edi ini langsung mengambil telur yang ada dalam tampah tersebut. Di depan Hanif dan ibunya, dia memecahkan telur tersebut. Dan saat telurnya mulai dipecahkan, ada gumpalan berwarna merah kehitaman, seperti anak ayam yang gagal hidup dan berbau sangat-sangat busuk. Dan keesokan paginya, ayah ibu Hanif dan juga ibunya Pak Edi pergi meninggalkan mereka entah kemana. Dan belum aja ada sehari, Hanif menerima kabar kalau mobil yang dinaiki oleh ibu ayah Hanif dan juga ibunya Pak Edi mengalami kecelakaan mobil yang sangat parah dan semuanya kehilangan nyawanya. Dan setelah sepeninggal orang tuanya Hanif, Pak D dan Bude mulai menempati rumah mereka. Gimana sobat Rumah Teror? Apakah kalian pernah mengalami kejadian yang serupa dengan Hanif? Atau mungkin kalian tidak percaya dengan kisah nyata yang dialami oleh Hanif? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai bertemu di segmen selanjutnya di Rumah Teror. Saat yang tersembunyi mulai berbicara.